Perkenalkan, nama saya Lepi Melisa dengan NIM 2220801025. Saya menuntut ilmu dalam Islam. Konsep menuntut ilmu dalam Islam adalah menuntut ilmu sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis adalah sumber dasar hukum Islam. Islam mengajarkan konsep menuntut ilmu sepanjang hayat atau long life education sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, artinya tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Ternyata para ilmuwan melakukan riset dan menemukan banyak keutamaan dari pendidikan sepanjang hayat. Tujuan menuntut ilmu ada 3. Yang pertama, untuk pendidikan. Yang kedua, meningkatkan SDM. Yang ketiga, mengembangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu. Mungkin sebagian sudah tahu pengertian dari ilmu. Ilmu secara bahasa Arab berasal dari kata ilmi yang berarti mengetahui, paham. Akar kata ain, lam, mim yang diambil dari perkataan alama, yaitu ma'rifah atau pengenalan, akil atau intelektual, diraya dan riwayah, pengenalan, pengetahuan, narasi. Secara istilah, ilmu memiliki arti sesuatu yang datangnya dari Allah atau biasa disebut dengan husul, dan maka sesuatu atau objek ilmu adalah jiwa pencari ilmu. Yang kedua, ilmu sebagai sesuatu yang diterima oleh jiwa yang aktif dan kreatif, atau dengan kata lain diartikan sesuatu datangnya dari jiwa atau usul. Ada ilmu pengetahuan menurut ensiklopedia, yaitu Indonesia. Sesuatu sistem pengetahuan yang masing-masing diperoleh dari hasil-hasil penelitian dengan menggunakan metode-metode tertentu. Yang selanjutnya yaitu kewajiban menuntut ilmu menurut Al-Quran dan hadis. Sejak awal, Islam sudah melakukan revolusi besar-besaran. Islam adalah satu-satunya agama yang menghubungkan antara agama dengan sains, agama dengan politik, agama dengan kejadian-kejadian alam, agama dengan kehidupan dunia dan akhirat, agama yang menjelaskan tentang sejarah umat-umat terdahulu. Islam memberikan semua penjelasan terhadap semua permasalahan, tergantung bagaimana umat Islam untuk memahaminya. Tapi semua ibarat hal yang kosong jika umat Islam sendiri tidak memiliki ilmu pengetahuan. Semua itu ibarat emas di balik timbunan batu yang tak dapat dilihat dan diketahui oleh banyak orang. Maka dari itu, urgensi ilmu sangat penting dalam kehidupan manusia. Manusia yang dibekali dengan akal pikiran yang sempurna membutuhkan ilmu untuk menggali hal tersebut, untuk mengetahui kesempurnaan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Adian Mukarohmah. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya yang berjudul tujuan menuntut ilmu di 2 bidang. Yang pertama itu ada bidang SDM atau sumber daya manusia. SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu dituntut untuk selalu belajar tanpa mengenal batas usia. Secara otomatis sumber daya manusia akan bertambah untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan, dan pekerjaan. Mengembangkan potensitasnya ada pada diri manusia agar manusia tidak lupa dengan ilmu yang telah dipelajari. Membuka wawasan, karena semakin majunya zaman, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan tersebut. Yang kedua ada potensi kepribadian.
Di sini, potensi kepribadian itu mengembangkan potensi kepribadian diri manusia tersebut sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembaruannya secara optimis ataupun optimal, mungkin dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan yang telah terjadi pada manusia tersebut secara dinamis. Penerapan belajar sepanjang hayat dalam mewujudkan masyarakat belajar sangat memberikan kontribusi bagi meningkatkan kualitas sumber daya alam. Kontribusi ini sebagai pengingat bahwa hakikat dan martabat masyarakat itu dapat dipandang di mata dunia. Lanjut, kategori ilmu wajib dipelajari dalam Islam. Kategori ilmu yang wajib dipelajari itu ada ilmu tauhid atau ilmu yang membahas tentang eksistensi ketuhanan, kenabian, dan alam gaib. Ada ilmu fikih, yaitu ilmu yang mengupas tata cara beribadah. Ada juga ilmu tasawuf atau ilmu yang menjelaskan cara menjaga amal ibadah agar tidak sirna. Langsung masuk ke kesimpulan. Di sini kami kelompok 1 membuat kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang sangat urgent bagi manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia hidup di dunia ini ingin mendapatkan kebahagiaan. Dan kunci kebahagiaan di dunia adalah dengan ilmu. Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang mengatur semua tatanan kehidupan manusia. Islam juga memiliki konsep tentang pendidikan, yaitu pendidikan sepanjang hayat. Dalam Islam, pendidikan tidak mengenal usia, tidak mengenal ras, tidak mengenal golongan. Islam mengajarkan long life education. Mungkin sekian materi yang kami bawakan. Saya sebagai penutup materi pada presentasi ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.